Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Harusnya semuanya masih pada sehat ya sekarang. Dan kalau kondisi Portugal sendiri itu gimana? Apakah udah semuanya udah mulai hijau atau mungkin masih floating minus sampai sekarang? Coba sharing di bawah ya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang BBKP. Ini salah satu yang di request oleh followers di Instagram. Jadi untuk dibahas gimana sih teknikalnya itu untuk saham BBKP ini. Dan hari ini gue bakal bedah saham BBKP dari sisi teknikal ya. Sebelum kita mulai ke inti pembahasan di video ini, gue mau ingetin kalian untuk follow juga Instagram gue kalau misalkan kalian belum follow, karena gue akan aktif juga untuk sharing informasi seputar saham di Instagram gue. Dan ini ada beberapa kayak saham-saham potensial yang bisa di watchlist, itu juga biasanya gue share di Instagram gue, baik itu di post atau di story kayak gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung aja ke inti pembahasan kita di hari ini. Nah, di sini kalian udah lihat ya chart BBKP. Ini gua ubah dulu time frame-nya ke 1 hari, karena biasanya kalau misalnya kita mau apa namanya, mau bedah teknikalnya itu biasanya gue sering banget pakai yang time frame harian. Nah, untuk langkah pertama, biasanya kita bakal lihat dulu ya seperti biasa, ini sebenarnya tren jangka panjangnya itu atau jangka menengahnya itu apa? Apakah dia downtrend, uptrend, atau sideways? Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, kita coba tarik garis trend line di sini ya. Kayak gini kan ini untuk tren, mungkin ini lebih ke tren jangka menengah lah ya kalau menurut gua. Jadi ini kalau kalian lihat di sini karena harga sahamnya masih ada di bawahnya garis triangle ini, artinya dia belum bisa berhasil breakout dari resistance. Itu artinya dia untuk jangka menengahnya sebenarnya sahamnya masih downtrend kayak gitu. Tapi kalau kita zoom out lebih gede lagi time frame-nya, kita lihat. Kalau kita lihat kalau kita zoom out, kita coba tarik garis trend line dari sini. Jadi kita coba hubungkan dengan swing di sini ya. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, ini sebenarnya masih masih uptrend kayak gitu. Jadi kalau untuk kita ngelihat dia trennya itu kayak gimana sih ya, sebenarnya menurut gua harus kita lihat ke time frame yang lebih gede sama time frame yang lebih kecil. Itu tergantung nanti kalian mau tradingnya itu untuk yang singkat kah, untuk yang harian kah, atau mingguan, atau mungkin untuk time frame yang lebih panjang kayak beberapa bulan kayak gitu ya. Nah, kalau kita zoom out lagi nih ke weekly time frame ya. Nah, ini kan bisa kelihatan ya kalau weekly kayak gimana sekarang kondisinya. Kurang lebih sama sih, hampir sama kayak daily. Nah, sekarang karena kita udah tahu jangka pendeknya dia masih, jangka menengahnya dia masih termasuk downtrend, sekarang kita lihat ke time frame yang kita zoom in lagi. Jadi kita lihat nih untuk di area sini itu juga dia sebenarnya masih lumayan turun ya, masih lumayan turun, cenderung turun. Dan kalau kita lihat basic support dan resistance-nya, kita tarik aja di sini. Ini kan ini untuk support ya, kurang lebih di sini ya. Kemarin memang sempat turun turun dari sini, karena ini kalau nggak salah ingat ketika dia mau red issue itu harganya sempat diturunin sampai sini, kemudian habis itu naik lagi. Nah, untuk support terdekat sih sebenarnya kita bisa asumsikan dia di daerah sini lah, kurang lebih di 278 sampai 286. Dan untuk support berikutnya ya berarti di sini ketika dia mengalami penurunan kurang lebih di 240 sampai sekitaran 210 kayak gitu. Itu kalau mau ngomongin basic support dan resistance. Dan kalau kita lihat di sini juga ada satu gap ya. Kalau untuk teman-teman yang udah ngikutin konten gue dari beberapa bulan ini pasti udah familiar banget sama yang namanya gap. Nah, ini jadi di sini ada gap. Terus di sini, oh ya, di sini kayak gapnya udah ketutup juga sih. Jadi kita asumsikan kalau gapnya itu ada di sini. Jadi gap terdekat tuh ada di sini ya, ada di 340. Di 330 sampai 340. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan tujuan kalian untuk trading jangka pendek,
karena ini kan dia sebenarnya harganya udah dekat-dekat support ya. Jadi support terdekat kan ada di 276 sampai 286. Nah, kalau misalkan kalian mau trading jangka pendek sih sebenarnya bisa manfaatin kalau misalkan harganya ada turun, jadi bisa buy on weakness. Sorry, maksudnya buy on support di sekitaran area sini. Dan untuk taking profitnya yang nanti sekitaran area si gap yang di atas ini di 330 sampai 340. Tapi kalau untuk yang ini sih biasanya mainnya mungkin harus agak cepat, dan kalian juga harus usahakan bisa mantau di jam market, atau mungkin nanti kalian bisa setting trailing stop supaya seandainya dia udah sampai sini dan kemudian ternyata nggak bisa breakout terus dibawa turun lagi, biar kalian profitnya nggak jadi minus kayak gitu. Kalau itu untuk yang mau main jangka pendek, dia bisa manfaatin area support di sini sama area gap yang di sini. Nah, kalau misalkan kita zoom out, kita lihat time frame yang lebih gede, jangka waktu yang lebih panjang, ini eh, kita bakal nemuin satu pattern yang lumayan menarik menurut gua. Jadi kita lihat di sini, kita tarik dulu garis trend line-nya. Ya, ini udah kelihatan banget ya, dia sekarang sebenarnya lagi dalam fase untuk membentuk satu chart pattern yang namanya falling wedge. Tapi falling wedge ini hanya akan valid kalau misalkan harganya sudah breakout dari area si resisten di sini. Jadi kalau dia bisa breakout dari sini ya, aduh kok miring ya, dari garis ini dia baru bisa dibilang falling wedge itu valid. Nah, untuk sekarang sih kita bisa asumsikan kalau si BBKP ini lagi ngebentuk sebuah chart pattern yang namanya falling wedge. Tapi ini untuk teman-teman sendiri sih sebenarnya bisa bisa ini sih bisa mulai watchlist sebenarnya kalau misalkan kalian mau. Dan untuk strategi tradingnya sih sebenarnya ada dua ya, antara kalian mau cicil dulu dari sekarang sebelum dia breakout, atau kalian mau tunggu sampai dia breakout dari sini, kemudian mungkin nanti kalau ada retest dia retest dulu sampai akhirnya naik lagi, itu baru kalian mau masuk. Atau eh, kalian langsung beli sekarang. Jadi ada dua. Nah, untuk kedua strategi ini sih sebenarnya ada plus minusnya, cuman kalau misalkan kalian nggak mau nunggu terlalu lama, karena kalau misalkan dia masih dalam pembentukan pattern itu kekurangannya yang pertama itu mungkin nunggunya akan lama, jadi dia mungkin akan cenderung sideways terus cenderung lumayan downtrend juga, karena kan ini bentuknya falling wedge ya. Kalau falling wedge itu kan dia bisa aja terus-terusan turun kayak gitu. Yang kedua, kalau misalkan kalian langsung cicil sekarang, itu waktu nunggunya akan lumayan lama, apalagi kalau misalkan dia memang belum waktunya untuk breakout, ya pasti nunggunya lama banget, dan ya mungkin bosen lah ngantri apa ya, parkirin duit terlalu banyak di situ. Jadi kalau menurut gua sih eh, kalau gua pribadi sih mungkin untuk sampai WKP ini prefer kalau tunggu dia bisa breakout dari sini, misalkan dia anggaplah di breakout dari triangle resistance ini, kemudian kalau misalkan dia dari tas sampai sini, kalau dia berhasil mantul ke atas, nah itu baru eh, gua akan masuk. Jadi ya kurang lebih kalau misalkan plannya itu dia ada udah breakout terus dia retest trendline di sini terus berhasil mantul, ya berarti mungkin gua akan beli di sekitaran sini kurang lebih kayak gitu ya, setelah dia berhasil naik lagi kayak gitu. Nah, ini untuk PBKP. Untuk sementara kalian bisa watchlist dulu, nanti tentuin aja strategi tradingnya masing-masing, dan mungkin gua akan update lagi tentang saham BBKP ini kalau misalkan dia udah mulai mau breakout, atau nanti kalau dia udah breakout kayak gitu. Dan untuk di video kali ini pembahasan tentang BBKP sampai di sini dulu. Jangan lupa buat kalian yang baru ketemu channel ini untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video analisa saham yang lainnya. Dan kalau misalkan kalian yang udah nonton, kemudian kalian merasa video analisa ini berguna dan bermanfaat buat kalian, jangan segan-segan untuk share juga ke teman atau saudara kalian supaya semuanya bisa ikutan dapat informasi yang sama dan bisa ikutan, ya semoga aja bisa ikutan profit juga bareng-bareng. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.